Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya setiap saudara hari-hari ini sangat diberkati. Bahkan ketika Anda berkumpul bersama dengan keluarga, menyambut perayaan, gawai, dan pesta keamatan, saya percaya Anda sangat bersukacita. Pesan saya hari ini, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita orang percaya menyambut gawai dan juga pesta keamatan. Ada 3 perkara yang saya rindu untuk kita tangkap hari ini. Yang pertama, karena ini adalah sebuah pesta penuaian. Ini adalah sebuah pesta di mana kita, umat Tuhan, diingatkan kembali betapa Tuhan sudah memberkati dan melimpahkan berkatnya kepada kita. Maka wajiblah kita lakukan yang pertama, naikkan syukur. Amin, saudara. Naikkan penyembahan pada Tuhan yang hidup dan benar. Dorongan saya kepada seluruh umat percaya yang hari ini kau berkumpul bersama dengan keluargamu sedang merayakan gawai keamatan. Mari naikkan penyembahan pada Tuhan yang hidup dan benar. Allah memberitahu kita dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Saudara, mari kita ingat kembali, Tuhan yang ciptakan segalanya. Berkat berasal daripada Dia. Oleh karena itu kita harus belajar, ucapkan syukur, kembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jika nenek moyang kita, jika nenek moyang saudara dulu memuja dan menyembah dewa padi, tapi kita umat percaya, Anda harus memiliki sebuah gaya hidup penyembahan yang berbeza. Orang percaya harus menyembah kepada pencipta alam semesta dan mengagungkannya saja. Jadi apakah kita boleh merayakan gawai keamatan? Boleh. Tetapi kita harus merayakannya dengan benar. Yaitu apa? Naikkan penyembahan kepada Tuhan yang benar dan dengan cara yang benar. Amin, saudara. Bagaimana kunci kita memiliki penyembahan yang benar? Yohanes 4 ayat 22 hingga 24 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, bagaimana kita memiliki penyembahan yang benar? Anda harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh, sebab karena Allah kita roh. Tadi di sini jelas berkata karena Allah itu roh. Dia roh, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Jadi engkau bisa menyembah bila-bila saja dan di mana saja. Engkau harus menyembah juga dengan apa? Kalau engkau menyembah dalam roh, berarti engkau juga harus menyembah dengan sebuah cinta, dengan sebuah kasih yang tidak terbatas. Dalam Matius 12 ayat 30 diingatkan bahwa kita harus memiliki kasih atau kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi ketika engkau menyembah kepada Dia, sembahlah dengan betul-betul hati yang bergelora karena cintamu kepada Tuhan. Penyembahan di dalam kebenaran itu berbicara yaitu apa? Penyembahan yang hanya ditujukan kepada nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya yang dimana kita akan bisa menuju kepada sebuah hidup yang kekal. Jadi ketika engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, maka engkau harus menyembah dengan hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Penyembahanmu harus penyembahan yang benar. Kepercayaan imanmu juga harus iman yang benar. Dan jelas cara yang kau lakukan juga harus benar. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mari angkat penyembahanmu yang benar di hadapan Tuhan. Jangan serupa dengan orang lain, jangan serupa dengan kebiasaan yang dilakukan orang lain. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi mulai dari dirimu, mari sembah Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana orang percaya merayakan gawai dan keamatan? Yang pertama, kita harus naikkan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mari belajar putuskan rantai kutuk keturunan. Kenapa ada kutuk keturunan? Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, seperti kita bahas secara tradisi, saudara, kalau engkau pahami ya, ada banyak nenek moyang saudara yang bahkan merayakan gawai dan pesta keamatan dengan cara-cara yang tidak benar ya. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah berhala. Tetapi saudara, orang percaya harus berbeza. Tetapi tahukah saudara bahwa penyembahan mereka itu juga membawa kutuk yang diturunkan dari generasi kepada generasi. Inilah saatnya dorongan saya untuk saudara, engkau yang sudah diselamatkan Tuhan, engkau harus putuskan kutuk keturunan. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena ketika engkau mau mengalami pemulihan, engkau mengalami berkat pembaharuan, engkau harus alami dulu yang namanya apa? Pemutusan kutuk. Tanpa kelepasan tidak ada pemulihan. Tanpa pemulihan tak ada pertumbuhan rohani. Anda mau bertumbuh secara rohani, Anda harus putuskan kutuk. Amin. Sekarang bagaimana kita mau memutuskan kutuk? Yang pertama, engkau harus mengucapkan dengan mulut. Roma 10 ayat 9-11 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saya mendorong semua orang percaya, Anda yang engkau rindu, engkau mengalami sebuah pemulihan, engkau rindu semua kutuk-kutuk keturunan diputuskan. Mari belajar ucapkan. Mari keluarkan suara dan berdoa dengan iman. Dan engkau perkatakan doa sederhana. Katakan, darah Yesus putuskan semua kutuk keturunan dalam hidupku. Darah Yesus akan membersihkan keluargaku dan generasiku. Darah Yesus akan mentahirkan hidupku. Amin, saudara. Dan tahukah saudara bahwa engkau juga harus memutuskan kutuk yang iblis turunkan di masa lalu dan di hadapan. Masa lalu dan masa depan. Supaya ketika engkau mengalami yang namanya berjalan dengan Tuhan, engkau terus mengalami pembaharuan. Dan yang kedua jelas, kalau engkau rindu mengalami sebuah pembaharuan, selepas engkau berdoa memutuskan kutuk, engkau harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari engkau bangun intim dengan Dia, melekat dengan Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana orang percaya merayakan gawai dan pesta keamatan? Ini adalah sebuah masa pakai untuk bersaksi. Amin. Pakai untuk menjangkau jiwa. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ini saatnya. Kalau engkau memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan, ini saatnya jangkau mereka. Kenapa? Kenapa engkau harus menjangkau mereka? Dengan cara terangmu harus bercahaya. Kenapa harus bercahaya? Kenapa perlu kita jangkau mereka, pastor? Karena apa, saudara? Sebab waktunya telah singkat. Tuhan akan menjemput umatnya. Saya percaya engkau dan keluargamu, engkau rindu juga mengalaminya. Dalam Wahyu 14 ayat 14 hingga 16 berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Wow, saudara, ini saatnya. Mari engkau punya kerinduan yang besar. Percayalah bahwa engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan Tuhan. Amin, saudara. Yoel 2 ayat 28 ini digenapi dalam hidup kita. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Katakan amin. Ini saatnya pulang. Di mana engkau pulang kampung, berjumpa keluargamu, pakai ini sebagai masa di mana engkau jangkau mereka. Ada waktunya engkau berdoa untuk mereka. Ada waktunya engkau saksikan bagaimana Tuhan sudah menjamah hidupmu. Maka engkau harus bersaksi juga, Tuhan juga sanggup menjamah hidup keluargamu. Amin, saudara. Dan percayalah akan ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Sebab apa? Ini hari-hari di mana kita harus bersiap siaga. Markus 16 ayat 15 hingga 18 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Saudara yang terkasih, sahabat Tuhan, aku percaya, saya sangat percaya bahwa kehadiranmu hari ini di tengah keluargamu itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang meletakkan sebuah misi di dalam hatimu. Tuhan meletakkan sebuah tugas misi di dalam hidupmu. Mari jadilah terang, mari jadilah garam, sehingga engkau bersama keluargamu maka akan menikmati hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mau memberkati seluruh orang percaya, umatmu dimanapun mereka berada. Mereka yang merayakan gawai dan pesta keamatan, dengan bersuka cita mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Hamba berdoa Tuhan, kiranya shalom Tuhan atas mereka. Damai sejahtera cinta kasih yang dari Tuhan menguasai mereka. Mereka tidak akan menyembah kepada penyembahan yang salah, tapi mereka akan mulai mengerti dan mereka akan melakukan penyembahan dengan benar. Mereka tidak akan mengikuti ritual-ritual yang salah, karena kami sadar tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan Engkau adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa, putuskan semua kutuk umat-Mu Tuhan, dan biar mereka hidup di dalam pemulihan. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami dari CST mengucapkan selamat hari keamatan, Kotobian Tadau Tagaso Do keamatan, dan hari gawai
kayu guru gerai nyamai. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.